Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya berharap kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap optimis, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan kita. Pagi hari ini saya akan sharing tentang berserah bukan pasrah, percaya maka Allah akan bertindak. Yang terambil di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini sangat jelas memberitahukan kepada kita bagaimana Allah bertindak di dalam hidup kita. Ada dua kata kunci, yaitu berserah dan percaya. Kalau kita ingin melihat Tuhan bertindak, Tuhan bekerja dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dua hal yang harus kita lakukan, berserah dan bertindak. Sangat mudah bukan? Nah, bagaimana kita Allah bertindak dalam hidup kita? Yang pertama adalah berserah bukan pasrah. Berserah adalah kata kerja aktif yang bermakna menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah karena percaya atau iman bahwa Allah akan memeliharanya dan memberikan yang terbaik bagi kita, kepada kita. Jadi dengan kata lain, berserah kepada Tuhan adalah melepaskan apa yang menjadi milik kita, apa yang berada di bawah kendali kita, dan mengakui bahwa ada kuasa, ada kekuatan yang lebih besar, yaitu Tuhan. Berserah kepada Tuhan berarti kita memberikan ruang kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita, mengambil alih kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi cara terbaik untuk melihat kuasa Allah bekerja dalam persoalan kita adalah berserah kepada Tuhan. Kadangkala kita itu sulit membedakan antara berserah dan pasrah. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam lagi, kata berserah dan pasrah itu berbeda. Nah, pasrah adalah kata kerja pasif yang bermakna menyerahkan segalanya kepada Allah karena sudah tidak berdaya lagi, atau telah menyerah kalah, tidak mampu melawan. Nah, pasrah itu adalah ungkapan yang mencerminkan keputusasaan dan tidak berdaya, bukan karena iman. Dapat kita lihat dari ciri-ciri orang yang pasrah. Nah, ciri-ciri orang yang pasrah adalah orang yang mudah menyerah, tidak berbuat apa-apa, mudah menyerah ketika mengalami kesulitan, berpikir negatif, pesimis, kehilangan pengharapan, sehingga muncul niat untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Kita melihat ada dua tokoh Alkitab yang hidupnya itu pasrah, hidupnya mudah menyerah, hidup kehilangan pengharapan. Adalah Elia ketika dia membunuh 450 nabi di atas gunung Karmel. Seorang perempuan mengancam dia, Isabel mengancam dia untuk membunuh dia. Elia stres, Elia ketakutan, Elia kehilangan pengharapan. Dia berkata, aku mau mati saja. Elia tidak makan dan tidak minum. Adalah Yudas Iskariot yang merupakan murid Tuhan Yesus. Ya, dia adalah seorang yang pesimis. Dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 uang perak. Kehidupan Yudas Iskariot berakhir bunuh diri. Bapak Ibu Saudara, saya sangat berbeda dengan ciri-ciri orang yang berserah kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang berserah adalah mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya, percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan, berpikir positif, optimis, mempunyai semangat hidup yang tinggi, yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Mari kita belajar dari satu sosok yang bernama Abraham.
Ya, Abraham dikenal dengan bapa orang beriman. Di samping dia dikenal dengan bapa orang beriman, Abraham juga itu dikenal dengan orang yang berserah total sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa yang taat pada perintah Tuhan, walaupun dia belum mengenal Tuhan, tapi ketika dia disuruh untuk keluar dari negerinya dan pergi ke negeri yang dituju oleh Tuhan, Abraham taat kepada perintah Tuhan. Bapa yang tidak mempunyai seorang anak pun, tetapi ia percaya dan berserah pada Tuhan, menunggu janji Tuhan akan keturunannya selama 25 tahun. Seorang bapa yang berserah kepada Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan, di mana dia mempersembahkan anaknya menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22 ayatnya yang kedua. Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, selain tampak tidak masuk akal dan tak beralasan, perintah Tuhan kepada Abraham berlawanan dengan karakternya Tuhan yang pengasih dan penyayang. Dia menyuruh Abraham untuk membunuh anaknya sendiri. Ya, Abraham bisa saja bingung, bisa saja stres. Bukankah Tuhan berjanji memberikan keturunan sebanyak pasir di laut? Bagaimana mungkin hal itu akan terwujud kalau dia kehilangan anak yang dia dapatkan di masa tuanya? Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang luar biasa di sini, yang keren di sini, Abraham tidak membantah sedikit pun. Ya, Abraham melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan kepadanya. Bagaimana mungkin bisa? Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, yang memampukan Abraham untuk taat adalah karena ia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi Abraham dan bagi anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Ketika kenyataan hidup bertolak belakang dengan harapan dan impian kita, masihkah kita bersandar kepada Tuhan? Masihkah kita berserah kepada Tuhan? Ataukah kita menyerah? Ataukah kita putus asa? Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita untuk kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, memberikan ruang kepada Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Kita belajar juga dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Kita lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 15, saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Bapak Ibu Saudara sekalian, akibat dosa Daud, yaitu sengaja merencanakan kematian Uria untuk mendapatkan Batsyeba, Tuhan berfirman kepadanya bahwa anak yang dilahirkan Batsyeba akan mati. Mendengar itu, Daud tidak menyerah, tetapi berusaha meluluhkan hati Tuhan dan memohon belas kasih-Nya. Ia berpuasa dengan tekun hingga pada hari ke-7 mendapatkan kabar bahwa anaknya telah meninggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Daud pahit ketika permohonan doanya tidak dijawab oleh Tuhan? Tidak. Daud berusaha sebaik-baiknya. Daud memberikan yang terbaik. Hasil akhirnya dia serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya mengajak kita semua untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, untuk menyerahkan sepenuhnya pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Jangan menyerah seperti yang dilakukan Daud. Ia percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-11
ayat 28 sampai 30, saya akan bacakan untuk kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Dan hal yang kedua ya, supaya Allah bertindak dalam hidup kita adalah percaya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini sangat jelas memberitahukan kepada kita, Allah melarang kita untuk bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya, untuk mengandalkan kekuatan kita, untuk mengandalkan jabatan kita, untuk mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan pengalaman-pengalaman hidup. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Yang pertama, karena ada hal-hal baik yang Allah sediakan bagi kita secara irasional atau yang melampaui akal kita, yang tak pernah kita pikirkan melalui indera-indera kita. Dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, akal atau pengertian kita hanya mampu menghasilkan sesuatu sejauh informasi yang kita peroleh, tetapi Allah menyediakan hal-hal baik yang tidak pernah terlihat sebelumnya oleh mata, tidak pernah sebelumnya terdengar oleh telinga kita, dan timbul di dalam keinginan kita. Mungkin dalam kehidupan kita pernah mengalami hal-hal seperti ini. Dan yang kedua, mengapa kita seharusnya percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Karena Dialah yang dapat melakukan jauh lebih dari yang kita doakan. Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa belajar dari Maria dan Marta. Maria dan Marta memohon supaya saudaranya Lazarus itu disembuhkan. Namun Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian. Mereka menginginkan supaya Lazarus tidak menderita lagi di dalam pembaringan, supaya Lazarus disembuhkan. Tetapi Tuhan memberikan kehidupan di dalam kuburan. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Dan yang ketiga, ya, mengapa kita percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan yang paling tahu apa yang terjadi kelak, sedangkan kita tidak tahu. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita banyak belajar, kita memiliki pengetahuan yang tinggi, banyak pengalaman-pengalaman yang kita miliki mungkin selangit, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi 5 tahun ke depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2 tahun ke depan. Bahkan besok pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Allah mengetahui apa yang terjadi 5 tahun ke depan, 2 tahun. Bahkan besok pun, hari ini pun Tuhan tahu. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Tuhan mengetahui setiap, menguasai waktu kita. Ya, dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan yang paling tahu apa yang terjadi kelak, sedangkan kita tidak tahu. Dan yang keempat, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Kita belajar dari Maria, ya, dan Elizabeth. Maria itu tidak mungkin
secara manusia tidak mungkin dia bisa melahirkan seorang anak karena ia perawan. Begitu juga Elizabeth, walaupun dia berkeluarga tetapi dia mandul, tidak mungkin akan melahirkan seorang anak. Tetapi mungkin bagi kita tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena apa yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Allah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Penutup di sharing kita pada pagi hari ini, mengapa berserah bukan pasrah? Berserah berarti kita melepaskan semua yang menjadi milik atau berada dalam kendali kita, mengakui adanya kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar yaitu Tuhan, memberikan ruang untuk kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, ambil alih hidup kita. Dan yang terakhir, ya, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena ada hal-hal yang baik yang Allah sediakan bagi kita secara irasional. Karena Tuhan sanggup melakukan dan memberikan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar dari yang dapat kita sebutkan dalam doa. Karena Tuhanlah yang paling tahu apa yang terjadi bagi kita kelak, sedangkan pikiran kita tidak tahu. Dan yang terakhir, karena apa yang kita perkirakan dengan akal kita bahwa itu tidak mungkin, Tuhan dapat membuat itu terjadi karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.